mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Perkenalkan, saya Arinda yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini. Pertama, terima kasih banyak nih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan join atau ikut bergabung pada webinar kita hari ini. Walaupun sudah sore, tetap semangat ya Bapak Ibu dan semoga semua dalam kondisi sehat. Amin. Untuk webinar series kita hari ini akan membahas tentang Factory Design Utilization. Jadi kali ini kita akan membahas atau mengeksplor apa saja benefit Factory Design Tools untuk manufacturing facilities tentunya, dari konseptual layout design hingga integrasi dan validasi desain layoutnya. Dan kali ini akan ada Mas Alfian dan juga Mas Bayu sebagai Application Engineering Specialist kami sekaligus instruktur di Authorized Training Center kami yang akan mengisi dan menyampaikan materi webinarnya. Dan tentu dengan saya sendiri, Arinda. Oke, untuk selanjutnya, untuk informasi kepada Bapak Ibu semuanya, event webinar seperti ini kita adakan setiap Rabu ya Bapak Ibu, yang akan dilanjutkan dengan kegiatan workshopnya pada hari Jumat besok berarti ya, untuk melanjutkan materi webinar kita hari ini secara lebih detail dan praktiknya tentunya. Jadi ini merupakan agenda rutin yang selalu Cipta Satria Informatika adakan untuk share info, skill, dan knowledge bersama dengan tema-tema yang menarik. Bapak Ibu bisa follow sosial media kami Cipta Satria Informatika untuk mendapatkan info-info terupdate-nya. Oke, untuk lebih detail langsung saja kita masuk ke materi webinar kita hari ini. Pertama akan ada Mas Alfian ya yang akan mengisi materi webinarnya. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah sesi webinarnya bisa langsung saja disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A. Oke, untuk penjelasan agenda saya persilakan untuk tim Application Engineering. Silakan. Terima kasih Mas Arinda. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi bergabung dengan kami Cipta Satria Webinar Series untuk topik kita di sore hari ini seperti yang disampaikan Mas Arinda sebelumnya, kita akan explore lebih jauh tentang Factory Design Utilities, yang mana ini salah satu package dari salah satu included software dari PDMC Collection. Nah, untuk detail agendanya kita akan mencoba apa sih FDU atau Factory Design Utilities, kemudian apa sih benefitnya, kemudian kenapa kita harus menggunakan Factory Design Utilities ini, dan bagaimana kita mengkomunikasikan dengan stakeholder atau memvisualisasikan desain factory layout yang kita buat untuk kita review dengan stakeholder atau misalkan untuk kita keperluan purpose solution misalkan untuk open bid dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu ya, kita akan mulai seperti yang disampaikan oleh Mas Arinda sebelumnya, bahwa bisa menyampaikan pertanyaan, feedback melalui kolom feature Q&A atau di feature chat dari panel Zoom Bapak Ibu masing-masing. Oke. Working the way you want with factory design utilities means developing your manufacturing facilities with the right tools for the task. You can utilize 2D AutoCAD, 3D Inventor, point cloud data, along with Navisworks for aggregate layout and visualization. These tools provide the right resources every step of the way for every member of your team, from facility layout to mechanical and system engineering, and even sales and marketing. Factory design utilities allow users to develop 2D layouts using AutoCAD workflows. Users can leverage intelligent factory objects and legacy DWG blocks to quickly iterate on layout design options. You can also define workstations and plan material routing to reduce production bottlenecks and optimize the flow of products. 2D layouts can be easily converted and shared in a 3D format for collaborative facility walkthroughs and virtual tours.
You can add scanned point cloud data to your existing 3D layouts to combine existing facility conditions with new proposed layouts to help understand the impact of retrofitting an existing facility. Automated clash detection between 3D models and point cloud data allows you to identify problematic conditions without the need to remodel the entire facility. The flexibility of factory design utilities allow you to use the same library in both 2D AutoCAD as well as Inventor, if you prefer to create your designs in 3D. Intelligent factory objects automatically snap into location without the need to constrain, speeding up the overall 3D layout process. You can easily author your own custom 3D factory objects as well. The associativity between 2D, 3D, and virtual walkthroughs ensures all of your data is always up to date and accurate. Factory design utilities create a connected workflow that help you conceptualize, plan, and validate manufacturing facilities for optimized workflows and the placement of equipment. Ya, itu tadi short video, ya, video singkat yang apa itu introduction untuk factory design utilities. Nah, sebenarnya untuk factory design utilities ini dia bukan software yang berdiri sendiri di PDMC Collection, tapi dia berupa add-on tools di CAD software untuk 3D modelnya di Atlas Inventor, kemudian untuk 2D layoutnya add-on di AutoCAD Mechanical, kemudian untuk review collaboration dia add-on di Navisworks Manage. Jadi factory utility ini sebenarnya sebuah workflow solution dari PDMC Collection dari proses layout, 3D layout detailing, kemudian clash detection dan visualization for the visualization untuk review dan collaboration. Nah, selain untuk manufacturing shop floor, sebenarnya kita bisa optimize penggunaan dari FD utilities ini, misalnya space optimization, misalnya untuk room space, kemudian event planning, ya, kemudian atau misalkan pameran, kemudian misalkan untuk venue reformat ulang misalnya, atau bahkan untuk retail space allocation. Ya, misalnya contohnya untuk event planning ini kan misalnya kan project base ya, yang perlu kita tentukan layout dari tiap-tiap tenannya misalnya, apalagi dalam kondisi protokol kesehatan dampak dari pandemi COVID ini, tentu saja kita perlu memperhitungkan dari protokol kesehatan untuk jaga jarak di event planning tentu saja. Nah, kemudian bahkan selain itu juga untuk yang lainnya, misalkan untuk shipbuilding, compartment layout juga memungkinkan untuk kita utilize factory design utilities ini, ya, based on general arrangement dari shipbuilding layoutnya. Nah, atau bahkan yang untuk di panel elektronik board misalnya untuk PCB layout gitu ya. Jadi kita modelkan komponen-komponen misalnya IC, transistor, kemudian komponen-komponen yang lainnya kita define di factory design utilities untuk layouting komponen-komponen tersebut di PCB circuit board. Jadi tidak terbatas pada manufacturing atau shop floor saja, tapi penggunaannya kita bisa utilize untuk yang lebih luas lagi. Secara garis besar workflow-nya adalah kalau misalkan kita bicara untuk mass production misalnya, ya, dari factory design di sini ada tools yang namanya proses analisis 360 yang memungkinkan kita untuk melakukan pre-plan proses misalnya, ya, misalkan dari tahap raw material, kemudian proses production-nya, kemudian
ke penentuan location misalnya untuk finish good, kemudian untuk analisis atau kalkulasi material handling dan lain-lain ya. Jadi dengan pre-plan proses simulation ini harapannya kita bisa dapatkan yang namanya efisiensi dari tiap-tiap stage production. Kemudian dari sana kita misalkan dari proses planningnya kita detailkan lagi baik itu 2D atau 3D design, kemudian untuk mengoptimalkan di 3D environment ya. Kemudian kita visualisasikan bisa sampai misalkan ke virtual reality untuk mendapatkan kita bisa mereview dengan lebih komprehensif, dan tentu saja for the 5D planning untuk misalnya timeline construction planning ya. Kemudian yang lebih advance nantinya yaitu kita bisa memanfaatkan platform Fusion PLM 360 untuk kita mengintegrasikan atau mengkonekkan aset equipment yang ada di factory plan layout. Tetapi memang untuk yang connected asset PLM ini itu terpisah dari PDMC collection. Lebih detail lagi, untuk factory utility ini tidak hanya digunakan untuk factory owner ya atau kontraktor, tapi juga kita bisa memanfaatkan kalau misalkan kita sebagai equipment supplier. Nah, secara garis besar workflow-nya adalah seperti ini ya. Nah, misalkan sebagai factory owner, tentunya kita juga pasti memerlukan reference geometri yang lain, misalnya untuk building reference ya. Nah, di sini kita di latest version per 2021 rilis tahun kemarin itu kita sudah bisa interoperability antara Revit Project Geometry ya dan Inventor Professional. Jadi entity yang ada di Revit Project kita bisa jadikan directly open sebagai reference di Inventor Professional untuk kita jadikan sebagai building geometry reference-nya, kemudian untuk layouting baik itu 2D atau 3D equipment asset. Ya. Nah, kemudian kita sebagai equipment supplier berarti kita di sini menyediakan aset ready equipment untuk nanti digunakan factory owner atau kontraktor ya, misalnya untuk equipment misalkan di oil and gas misalnya pressure vessel, position, kemudian untuk tank ya, kemudian untuk conveyor dan lain-lain. Atau misalkan di manufacturing shop floor misalnya CNC mesin, kemudian conveyor, kemudian mesin-mesin produksi yang lain. Ya, misalkan jig and fixture misalnya atau welding robot base dan lain-lain. Ya. Kemudian di sini kita integrasikan atau kolaborasikan di Navisworks Manage, dan untuk misalkan kita ingin berkolaborasi online real time kita bisa integrasikan dengan BIM 360 yang mana salah satu atau the services untuk cloud environment. Nah, kita explore lebih detail lagi step by step-nya dari factory pemanfaatan, factory design, utilities di PDMC collection ini. Yang pertama adalah proses modeling, yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk kita mengkalkulasi atau menganalisis apakah ada di bottleneck di proses plan yang kita tentukan untuk mass production di shop floor. Kemudian planning layout untuk di 2D layoutnya, kemudian di detail design kita menggunakan Inventor Professional. Kemudian design review untuk memvalidasi sebelum kita bangun di shop floor atau installment, misalkan perubahan line production misalnya atau penambahan line production, apakah ada clash atau konflik
dengan existing geometry, baik itu software facilities atau building reference ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita mengkomunikasikan atau berkolaborasi dengan stakeholder lain ya. Kemudian visualize efficiency in real time dashboard. Nah, untuk yang nomor 6 ini sebenarnya tidak akan kita bahas lebih jauh di webinar atau workshop kali ini karena ini berhubungan dengan PLM 360 yang cukup advance ya, karena kita perlu programming untuk user interface-nya supaya kita bisa ready untuk kita bisa distribusikan ke semua stakeholder. Oke, kita mulai step yang pertama yaitu di proses analisis ya. Nah, di proses analisis 360 ini kita mensimulasikan pre-process plan ya, misalkan seperti ini ya. Nah, misalnya sebagai contoh di sini saya salah satu line production misalnya untuk di welding assemblies ya. Nah, di sini saya assign di JN fixture pertama untuk penempatan setting part untuk sebelum di welding, kemudian proses weldingnya sendiri, baik itu manual maupun robotic welder. Kemudian di sini kita tentukan dari sebagai kita lihat di sini ada beberapa raw material ya yang perlu kita assemblies ya, kita rangkai dengan welding connection ya. Untuk target mass production di sini adalah 100 unit per hour ya. Nah, setelah kita running dengan estimation plan yang kita tentukan ternyata tidak mencapai target yang kita inginkan, berarti kita bisa asumsikan di sana ada bottleneck atau ada isu di setiap post stage production-nya. Nah, ini yang perlu kita review satu per satu stage-nya. Ya, apakah ternyata di sana di welding cell-nya terlalu over capacity. Nah, berarti di sini countermeasure-nya adalah kita tambahkan welding cell lainnya, ya posnya dengan 2 welding posnya. Nah, di sini dari proses plan tadi kita bisa export dalam bentuk report yang kita bisa lihat dengan lebih mudah ya dalam graphical table. Jadi kita ingin bisa lihat efisiensi, kemudian misalnya optimization dari setiap pos tadi. Nah, setelahnya output terakhir adalah kita ekspor pre-process plan ini ke dalam DWG layout ya, untuk kita detailkan baik itu 2D layout maupun 3D layout nantinya. Nah, setelah kita dapatkan tadi salah satu proses layoutnya dari proses analisis 360, kita import, kita masukkan ke AutoCAD Mechanical Environment atau AutoCAD Arsitektur ya. Nah, di sini kita tambahkan beberapa aset yang lain, misalnya untuk safety fence, misalnya material handling, kemudian conveyor dan lain-lain dalam environment 2D layout. Nah, misalkan di sini ya, saya sudah mendapatkan tadi yang saya import dari proses analisis, kemudian saya susun ulang layoutnya, misalkan tadi ya yang sudah tersusun link. Kemudian sini saya tambahkan conveyor yang saya dapatkan dari aset browser factory utilities ya. Nah, kalau misalkan di AutoCAD ini adalah dia berupa dynamic block yang kita bisa klik and drag saja, kita pilih kemudian kita tarik ke drawing
workspace ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan misalkan positioning, kemudian kita nanti juga kita bisa atur jaraknya untuk efisiensi material handlingnya, nah, atau pergerakan operator di line tersebut. Dan terakhir di sini kita bisa synchronize dengan 3D environment detailingnya. Jadi di sini setelah kita selesai misalnya, ya. Nah, setelah selesai saya menambahkan beberapa detail untuk equipment di 2D layout environment ini. Nah, saya tinggal klik Sync with Inventor. Nah, dengan saya klik Sync Inventor, dia akan mempopulate dynamic block yang kita ambil dari aset browser tadi, ya, yang sudah di sini. Nah, untuk generate 3D modelnya secara otomatis. Ya. Karena aset yang ada di AutoCAD maupun yang ada di Inventor, dia adalah aset yang sama. Ya, yang mana dia ada 2D AutoCAD view dan 3D geometry detailnya. Berikut juga dengan properties information dari aset tersebut yang nanti kita bisa generate atau manfaatkan data tersebut untuk drawing layoutnya. Oke, nah selanjutnya setelah kita 2D layout tadi, ya, nah di sini kita detailkan lagi di 3D environment, ya. Oke, di Factory Utility yang dia sebagai add-on di Inventor Professional, ya. Nah, di sini kita configure misalnya untuk spek dari equipment tersebut, ya, karena mungkin ketika kita di 2D layout tadi kita hanya misalkan untuk penempatan room space-nya aja misalnya. Nah, di sini misalkan untuk elevasi, untuk ketinggiannya, kita bisa dapatkan pandangan atau review yang lebih jelas ketika kita di detail environment, ya, apakah ergonomis atau enggak untuk misalkan operator, atau misalkan untuk kebutuhan menyesuaikan ketinggian output dari mesin atau dari truck tray-nya misalnya, atau misalkan untuk keperluan misalkan untuk conveyor yang lain. Nah, itu kita bisa atur atau modify speknya dengan cara misalkan dari properties aset tersebut kita modify specification-nya. Misalnya ternyata saya perlu ketinggiannya misalkan 800 untuk elevasinya. Nah, tinggal saya rubah saja value-nya, dia akan mengenerate otomatis baik itu di 3D geometry maupun di 2D environment di AutoCAD. Jadi dia sinkronisnya dua arah antara AutoCAD dan Inventor environment. Selanjutnya, ya. Nah, tadi saya singgung terkait aset libraries, ya. Nah, yang membedakan dengan AutoCAD atau Inventor, ya, tanpa factory utilities, ya sebenarnya kedua CAD software tersebut punya kita bisa yang kita namakan libraries, katakanlah seperti itu, ya. Sebenarnya mereka juga punya libraries masing-masing. Misalkan kalau di AutoCAD kita definisikan menjadi sebagai blok misalnya. Kemudian kita jadikan libraries di tool palette-nya. Kalau misalkan di Inventor, ya kita jadikan sebagai content center atau library database Inventor-nya. Nah, tetapi yang membedakan dengan Inventor, Factory Design Utilities, ya, antara libraries yang ada di library asset yang ada di AutoCAD maupun Inventor, dia adalah saling terkoneksi, ya. Dia adalah entity yang sama sebenarnya sebagai aset factory utilities. Ya, kalau misalnya di AutoCAD, ya dia sebagai blok 2D. Kemudian kalau misalkan di Inventor, dia sebagai part 3D geometry. Ya, dan itu saling sinkronis speknya. Nah, kemudian di factory utilities ada beberapa tipe aset, yaitu default asset, cloud asset, dan user asset. Nah,
default asset atau sistem aset di sini. Nah, sistem aset ini adalah library aset yang sudah disediakan oleh Factory Utility ketika kita install Factory di Inventor atau di AutoCAD. Kemudian user asset itu adalah customize. Ya, kita membuat custom aset sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya atau misalkan geometri yang kita punya kita jadikan sebagai aset. Nah, kemudian user cloud asset itu artinya baik itu sistem maupun cloud yang user custom asset itu kita populate atau kita upload ke cloud environment di Autodesk Services. Nah, dengan kita upload ke cloud, ya kita bisa mengakses aset libraries dari Factory itu dari mana aja. Jadi kalau misalkan kita bekerja di site atau di office, ya kita akan bisa mengakses custom asset yang sama. Ya, karena kalau misalnya user asset, dia tersimpannya di local directory workstation tersebut. Ya, jadi user lain kita tidak bisa berbagi dengan user lain. Ya, kalau berbeda dengan cloud, kita bisa berbagi atau mengakses aset library tersebut dari manapun selama kita terhubung dengan internet connection. Nah, di aset parameter sendiri di sini, ya. Nah, di sini kita bisa configure variannya, ya. Nah, contohnya misalkan conveyor misalkan di sini ya. Apakah itu dengan logic atau simple parametric table, kita bisa buat varian dari aset tersebut yang kita perlukan apapun sesuai kebutuhan proyek, misalnya contohnya lebar dari conveyor, tinggi, kemudian kemudian panjangnya, kemudian spek motornya, spek beltnya. Ya, di sini kita customize, kita siapkan ketika kita create custom asset di parameter table-nya. Nah, kemudian kita juga bisa masukkan di Inventor-nya nanti di Factory Design di interface Autodesk Inventor, kita bisa insert model baik itu Inventor, assemblies, part, ya, untuk kita generate dia sebagai aset. Ya, jadi entity yang kita jadikan sebagai aset ini dia bukan hanya sebagai general inventor atau assembly file, ya, tetapi dia sudah punya ada namanya saya istilahkan di situ adalah digital asset untuk geometri tersebut, karena di sana kita ada namanya nanti misalkan adalah insertion position point misalnya atau connector point. Jadi kalau misalkan sebagai analogi untuk reposition ini saya analogikan sebagai semacam kalau misalkan di AutoCAD itu adalah insertion point untuk blok misalnya. Nah, dengan reposition point ini kita nanti bisa menentukan menempatkan equipment tersebut di floor atau kita snap ke geometri yang existing, ya. Begitu juga dengan connector point untuk kita hubungkan dengan contohnya misalkan di sini untuk rack atau misalkan safety fence, ya, dan lain-lain, atau misalkan kita atur elevasi ketinggian dari geometri tersebut terhadap floor misalnya. Nah, selain dari inventor file untuk aset geometri tersebut, ya. Nah, kita bisa juga direct import dari non-Autodesk inventor file. Misalnya dari NX, CATIA, Creo, SolidWorks, atau Natural File Step dan Edges. Jadi kalau misalkan kita download misalnya equipment dari internet misalnya, formatnya kita nggak bikin formatnya, yang penting kita speknya kita dapatkan misalnya geometrinya. Nah, nanti kita bawa ke Inventor untuk kita generate sebagai aset, ya. Jadi di sini untuk geometrinya nggak masalah. Non-auto Inventor kita bisa generate sebagai aset di Factory Utilities.
Oke, nah setelah kita dapatkan di sana itu tadi detail 3D desainnya kita selesai misalnya, nah saya kan pasti kita perlu review ya, apakah ada class dengan geometry reference yang lain. Nah, juga kita juga bisa melakukan review timeline instalasinya, misalnya apa dulu yang perlu kita install, apa conveyor dulu, atau misalkan jig and fixture atau pemesinan yang lain, atau mana yang perlu kita demolish, mana yang perlu kita create dan lain-lain, kita bisa nanti kita simulasikan di Navisworks Manage. Nah, ini di Navisworks Manage, di sini kita bawa ke environment untuk review dan kolaborasi. Ya. Nah, kemudian di sini kita yang saya maksud tadi, timeliner untuk construction phase. Nah, di sini kita plan apa yang perlu kita install terlebih dahulu, ya. Kemudian kita review secara 3D environment di sini menggunakan Autodesk Navisworks Manage. Nah, di sini kita lakukan analisis untuk class detection. Nah, di sini kita bisa lihat ada clash atau enggak antar reference geometry existing dan equipment yang akan kita install di software tersebut. Nah, kemudian untuk dokumentasinya juga di sini dokumentasinya kita bisa gunakan di Autodesk Inventor. Ya. Setelah kita tentukan misalnya speknya, ya. Nah, di sini synchronize antara 2D view di drawing ini dengan model yang ada di Inventor, saja di sini adalah synchronize. Jadi kalau misalnya ada perubahan apapun di 3D modelnya, dia akan merefleks synchronize secara otomatis. Terakhir, di sini untuk visualisasi kita juga bisa tampilkan nanti untuk virtual reality. Tujuannya apa? Kita bisa memvisualisasikan lebih advance, ya, dan juga kita bisa mereview factory plan tadi secara lebih komprehensif, ya. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, di sini kita seolah-olah berada di environment factory layout yang kita desain. Nah, dengan virtual reality ini, di sini kita bisa capture apakah ergonomis atau enggak, misalnya untuk operator nanti, kemudian untuk safety environment-nya apakah sesuai standar atau tidak, ya. Nah, ini dengan ini kita bisa mendapatkan feedback yang lebih lengkap untuk factory design yang kita lakukan. Oke, nah ini dengan beberapa tools yang one-stop solution saya silakan di PDC Collection, dari process analysis, kemudian 2D dan 3D detail layout, kemudian review, dan virtual reality capture tadi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan communication project yang lebih clear antar stakeholder. Jadi ketika nanti kita di aktual instalasi tidak terlalu banyak atau kita bisa minimalkan clash antar equipment yang memerlukan rework, yang tentu saja pasti akan menambahkan meningkatkan cost project yang tidak perlu. Nah, terakhir ini salah satu implementasi pada kondisi saat ini, ya, untuk misalkan relayouting untuk
rely dengan protokol kesehatan untuk COVID-19 misalnya. Nah, di sini kita perlu pengaturan jaga jarak untuk di shop floor-nya misalnya. Across the world, companies are reopening for business under a dramatic change of conditions, from new requirements for physical distancing to the sudden need for remote work. You're faced with new challenges to protect your employees' safety, maintain productivity, and keep your supply chain moving. As you return to the workplace, you have a continued duty to keep workplaces as safe as possible and give people the confidence to go back to work. No two businesses or manufacturing facilities are alike, and each company's return to work plan will be unique. Where possible, employees will work from home or need access to business systems and data. Each facility must be individually evaluated and prepared for phased reopening in the coming months to make sure that physical distancing, hygiene, and shift variation requirements can be met. We've never been more conscious of how we interact with each other in our environment. One of the many challenges facing employers as we begin to repopulate our workplaces is the need to maintain a safe physical distance between workers. To keep workers at a safe distance, equipment may have to be moved and routing adjusted. Floor markings may be added to denote safe working zones or one-way traffic flow. Physical distancing, new movement routes, and revised material handling strategies in your facility may increase the time it takes for products to move through your production process. Productivity may be affected, and an early calculation of the effect on travel time can help to predict and adjust production cap. This insight into the effect on productivity helps you to predict the support required for your new production target. This provides you with the information you need to calculate the support you need, both from your employees and your further supply chain. Where physical distancing guidelines cannot be met, protective barriers may be installed to prevent transmission. Hand washing stations may be required at entrances and exits, and hand sanitizer stations will be required wherever hand washing stations are impractical. As the revised layout of your production facility begins to take shape, you'll need to communicate the required changes to your team. Revised documentation and equipment lists are coordinated and reviewed by employees and partners, both inside and outside your company firewall. Our society has undergone a massive disruption during the COVID-19 pandemic, affecting our lives and businesses in an unprecedented way. Personal protective equipment, hand washing, physical distancing and staggered shift patterns are becoming common in manufacturing facilities across the world. It is critical to design a return to work plan that is flexible enough to adapt to evolving recommendations. At Autodesk, we support you in your challenge to build success during this transition. Ya, demikian tadi untuk salah satu pengaplikasian Factory Design Utilities untuk relayouting standar protokol kesehatan COVID-19 di manufacturing shop floor. Oke, kita sampai di sesi Q&A. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan saja. Demikian Mas Arinda dari kami tim teknikal untuk untuk webinar series kita sore hari ini. Oke, baik Mas Alfian. Terima kasih banyak Mas Alfian sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Bisa lihat semua ya Bapak Ibu bagaimana tadi banyak sekali benefit Factory Design Tool dari FDU ini, mulai bagaimana kita membuat konseptual layout desain hingga integrasi dan validasi desain layoutnya, yang tentu bisa mempercepat atau speed workflow kerja kita, dan juga bisa bagaimana menyesuaikan desain untuk masa pandemik seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, dan jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan bisa disimpan dulu untuk sesi workshop kita besok Jumat ya, itu untuk melanjutkan webinar kita hari ini dengan materi yang lebih hands on atau bisa kita praktikkan bersama dengan durasi yang lebih lama tentunya.
Saat workshop itu juga Bapak Ibu akan mendapatkan link presenter untuk mendapatkan attendance sertifikat langsung dari Autodesk. Jadi jangan lupa untuk mengikuti workshopnya, dan link untuk register untuk mendapatkan link join workshopnya juga pasti sudah Bapak Ibu dapatkan bersama dengan email untuk register webinar kita hari ini. Oke, dan Bapak Ibu bisa juga pantau sosial media kami @ciptasatria-informatika dan website kami ciptasatria.com untuk terus mendapatkan info terbarunya ya, terutama terkait agenda webinar dan workshop kita yang akan datang. Dan tentu ada juga tips trik penggunaan software Autodesk lainnya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sekali lagi, dan pada tim Application Engineering juga terima kasih sekali lagi. Untuk next agenda workshop kita, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk besok Jumat tanggal 30 April 2021 untuk melanjutkan materi kita hari ini. Oke, kami dari Cipta Satria, mungkin sekian, kami akan tutup. Sampai jumpa di workshop besok Jumat ya Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.